lost all contact with Disciple 5. Check it out, over. Oke, balik lagi di Bacot Tacticals bersama gue Fahmi Yusuf dengan callsign Foxtrot 02. Sekarang gue nggak sendiri, nggak berdua, nggak bertiga, tapi ada beberapa orang. Kenalin dulu, yang pertama ada Nan, ngomong Nan. Halo. Oke, halo. Suaranya agak kidding dikit nih. Oke, gue Danan. Outline gue dari Papa Muda, dari Raptor Team. Berhubungan di sini gue jadi bintang tamu. Itu oke lah. Lanjut. Balik lagi kita Nan. Yoi nggak? Tapi sekarang nambah dua orang lagi. Ini dari Reds Nan. Jadi ada yang pertama ada Yoga dan Wildan. Silakan perkenalkan diri kalian. Halo, nama gue Yoga. Gue dari Rats ya. Kalau saya Yoga boleh, Gun boleh. Yoga boleh, Gun boleh. Itu ya panjang ya. Yoga boleh, Gun boleh. Anjir. Terus ada lagi nih. Ya, Bapak Insinyur, silakan Bapak Insinyur. Halo, gue Wildan dari Reds, call sign Warlord 07. Anjay, Warlord. Bukan Drug Lord ya, anjir. Keren. Oke. Nih, malam ini jadi sebenarnya gini, teman-teman para pendengar Bacot Tactical. Sebenarnya gini Nan, gue sama Yoga sama Wildan itu udah nge-take podcast kan kemarin minggu lalu ngebahas Battle of Patuha. Tapi ternyata gue salah setting sound mixer. Jadi suara noise-nya itu masuk dan jadi ada echo gegara. Ya pokoknya gitulah, salah setting. Gue nyesel banget sebenarnya. Jadi momen Battle of Patuha udah lewat Pak sebenarnya. Nah makanya malam ini gue ramein aja lah, ajak lo juga gitu. Kita mau bahas Battle of Patuha nih guys. Ini kita enaknya kita bahas dari mana ya enaknya? Battle dari of Patuha lagi jalan. Battle of Patuha lagi. Kita recap aja deh, gimana nggak Will? Yoi nggak Will? dari pas jalan aja Bang. Dari pas jalan ini kan idenya Papa Muda. Itu yang tahap pertama tuh. Itu tahap pertama tuh. Ide Papa Muda. Jagung. Nah, lo kan orang yang menggebu-gebu banget. Yuk, kita lewat jalur puncak nih, aman, sepi. Tapi kan nyatanya macet juga, Pak. Ya, namanya kondisi kan kita nggak bisa nggak bisa diprediksi ya. Alasan. Biasanya ke situ kita ngelipir kan biasanya ya kopi, domi gitu kan. Sembari jalan ke sana kan ya namanya kita nggak sendiri kan, rame gitu kan. Beberapa dari tim dari Ras juga, dari Raptor juga. Ya berjalan berbarengan. Kurang lebih jam berapa kemarin ya kita jalannya? Kurang jam 12, jam 11 mungkin ya? Jam 12 ya. 12 kita nunggu di rest area dulu sebelum masuk ke pintu Gadok. Rame-rame kita udah jam 12 kita jalan menuju ke arah Ranca Upas sampai sekitar jam berapa ya kurang lebih? Setengah 6 maybe ya, atau setengah 6 kita nyampe lebih. Setengah 7 ya? Setengah 7. Ranca Upas setengah 7. Oh, setengah 7 ya? Yeah. Sembari itu dulu. Udah, sembarinya itu, sebelumnya itu kita flashback dulu lah. Sebelum mau mengikuti Battle of Patuha nih. Rekan-rekan di sini kan sebelumnya kan ada yang pernah join Milsim. Ada yang belum sama sekali kan. Beberapa dari tim Raptor juga, dari tim Ras juga. Gitu kan. Ini baru-baru kali ini nih yang jalan jauh. Nah ini Will si Willnya juga. Wildan baru kali pertama ikut Sukir ya Will? Sukirnya kedua Bang. Oh Sukir kedua. Kan ada yang di Barak 202. Oh hebat. Iya. Ini juga nih. Itu pertama. Iya. Terus sudah ada tapi, join group. Kalau untuk Milsimnya untuk Milsim sih baru satu kali, baru pertama itu sih. Joy, lu pengalaman Sukir kali pertama di Barak 202 gimana itu? Itu timnya banyak kan waktu itu? Banyak sih Bang, cuma waktu itu kan ada kendala teknis ya. Ada kendala yang janjiin gue bawa BB loader, tapi akhirnya nggak bawa. Wah maaf itu ya, gue kayaknya tahu tuh orang tuh. Ngisi BB-nya satu-satu tuh. Ngisi BB-nya satu-satu, keburu bubar orang main. Waduh, mohon maaf Pak. Pada hari itu gue kemana ya? Oh, gue ngurusin pernikahan, sorry Pak.
Wih, siap. Ayo pas itu Berjalan kan, lancar lah pokoknya. amin. Tapi pas skirmish kemarin, pas milsim kemarin asik dong. Oh, lumayan sih. Asik. Yang paling Asik, utama asik, kan Eh, yang paling utama kan kita Paling- jalan dari jam berapa? Jam 12 siang atau kurang ya? Itu apanya? macetnya ampun itu. Sampai sana kita kebagian jam 3:30 gara-gara kemacetan. Bareng juga tuh sama Yoga sama Wildan ya. Sama Oh, iya. Oh, waktu di Barak 202 ya. Kan. Heeh. Nah iya, Ya, itu waktu kena di macet. Barak tuh. Macetnya haram Betul. jadah banget ya. Iya, kita Aduh. nyampe udah mau Luar bubaran itu. biasa. Terus lu udah tinggal terus lu yuk dapet sukirnya atau kagak? Dapat dan justru Dapat. untungnya gue ikut event yang Barak 202 itu. Karena di situ unit gue rusak. Lah, unit lu Daripada kenapa rusak lagi? di Milsim, mending rusak di situ. Gara-gara Oh, iya, waktu itu gue baru Betul, ganti betul. gear set baru. Heeh. Ternyata nggak sesuai ekspektasi. Gue kira gear setnya merek bagus kan. Si Ternyata tuner so ngide. Rontok. Tuner so ngide begini nih kerjaannya nih. Terus Kan tuner amatir saya pak. anjir. Gear set rontok pak. tapi gear- tapi untung gear loh. udah Untung gimana? Untung di situ ketahuannya di situ. Iya. Ada Sebelum pas event Milsim. milsim kan repot. Di Iya, kebun, ganti boy. spring. Di kebun Ganti oh iya, spring ganti capek. spring. Nah Anjir, itu tuh. seru sih. Sempat juga kita ngatas beberapa beberapa kali main ya. Ada yang kendala dari unit rusak juga ada, beberapa tim dari Rats itu katanya kayaknya nggak mungkinin juga nih main di tempat di Patuha nih. Mungkin satu-satunya Spring gitu kan. Udah disaranin Oh waktu iya. di grup anjir. WA. Waktu di grup WA bilang udah bawa aja Spring 1 sama GBB gitu kan. Ya udah. Ngomong-ngomong soal spring ya, anak Raptor kan ada tuh yang bawa spring sama bolt Ada. action. Si Iwang, temen lu Nan. Temen lu Nan, si Aduh. Iwang. Iya. Gua Prajurit tadi mau Tuhan. masuk. Prajurit Tuhan. Prajurit Tuhan. Soldier of God. Ceritain Iwang tuh siapa Nan? Sebenarnya tuh Iwang itu anggota baru bukan anggota baru sih. Baru kenal juga. Terus Tuh, beberapa kali dia udah ikut milsim kan, karena gua ngejaminin dia itu emang dari taktiknya sih, karena dia dari anggota TNI, knowledge-nya dia banyak, dan juga untuk buat pemetaan sama jalur track-nya dia paham. Makanya gue culik dia kalau buat untuk milsim. Tapi kalau yang lainnya tidak, merepotkan. itu anak Bikin itu anak pusing. cukup selengean ya. Cukup selengean ya Agak sebenarnya. selengean. Agak selengean. Kadang ngomong apa, balasnya apa. Aduh. Kadang ngerustingin masalah tim, dia pengen nusuk. Aduh. Ya, gue pernah soal kemarin kan kita kan kalah telak banget tuh ya. Padahal kita udah ngeset base buat ambush. Kalau misalnya ada orang lewatin jalan setapak ini, ada 3 titik Nan sebenarnya. Di bawah itu kan ada Oke. ada lu ya Will ya. Lu sama Iwang ya Will. Gue sama prajurit Tuhan. Lu sama prajurit Tuhan. Oke. Di titik kedua ada Danan. Nah, di titik lu ada siapa aja Nan? Di tempat gue tuh ada dari Raptor ya, Mas Adi Jadi sama Kang Dedi. Kang Dedi di bawah posisinya. Karena berbarengan sama lu juga deh Will ya. Nah, Sama berarti backup lu Will. Pandu. iya Sama Om backup Pandu. gue. Itu tuh Ah. pos setelah pos gue di depan. Nah, kemudian Karena kondisinya lebat di situ kan nggak memungkinkan kan, karena gelap banget kan. Ya udah, kita pencar dibagi 3. Yang satu buat untuk di track di bawah yang ada pilar pohon, bagian semak-semak yang middle ketinggiannya itu gua, Pandu sama Mas Adi. Middle yang paling tinggi lu, Yoga. Berdua doang lu ya? Apa sama satu lagi sih? Iya ada satu orang Dari ada kita 2 Andri. sama Mas Andri. Andri ya? Oh iya Andri sama Iya, Andri. Andri. Sama Andri satu. Sama Andri satu udah. Ya udah Udah berarti tuh. 4 titik dong. Yes. Di depan cuma gue sama itu Iwang. Low ground, Nah. middle sama high ground-nya soalnya udah ditentuin gitu kan. nah, Kita nggak nah tahu begini dari kan, sisi masalahnya mananya. dari awal tuh
si Iwang udah bilang di titik ini kira untung banget lah pokoknya. Oke, gue sama Yoga sama Andri itu di atas sama ada satu anak lagi dari faksi kita kan, faksi kita militan kan. Nah, Militan. Yang dari bawah itu di titik lu Will, itu kenapa bisa bocor, bolong gitu kan, tebus gitu. Itu nggak tahu deh Bang, ceritanya gimana, tapi tuh musuh datang dari arah jalan Bang, dari depan pos gue lah intinya. Mau ke arah kalian, mau ke atas. Habis itu ceritanya gitu. Terus pas mereka udah deket ya gue burst lah kan. Gue sama gue nggak tahu kalau Iwang ternyata bawa spring ya. Jadi dia sekali kokan tembak terus dong. Iya, gue nggak tahu. Gue kira dia bawa apa AEG atau gimana gitu kan. Datang tuh kurang lebih mungkin sekitar 6 sampai 8 orang itu yang datang. Dari bawah ya, dari tempat gue. Itu dan posisi pos gue tuh nggak ada coveran Bang. Bahkan untuk pohon besar aja nggak ada. Jadi cuma ada pohon-pohon kecil. Habis lah itu waktu itu. Terus dia naik ke atas. Nah naik ke atas ke posisi lu, nah gue tahu tuh mereka ke posisi lu. Nah itu terus gimana tuh? Kenapa bisa sampai atas coba? Di posisi gue itu ngebelakangin. Gue kira itu kecondong ke depan ke bawah ke low ground-nya. Yang ke low ground yang pilar pohon-pohon besar itu kan. Karena kan gue nggak tahu posisi dia itu ada di belakang. Nah Iwang itu udah bilangin ini orang pasti belakangin kita. Ternyata benar, dia ngelihat dari track itu dari jejak kaki yang katanya kan apa ya, ngelihat dari jejak kakinya itu mereka udah pada duluan. Kita nggak usah sebut ini. Justru mereka emang udah nunggu kita ya. Mereka udah nunggu di logronya itu. Ada juga si Iwang bilang udah kita buat atau presisi aja 3 orang di atas sana. Atau yang di bagian middle siapa, yang bagian high ground siapa, gitu kan. Iwang udah nyebutin, Iwang udah paham. Makanya kalau ngajak dia buat untuk pemetaan sama tracking, aman ya. Nah itu aman makanya gua kan sama lu Yok, kita ambil high ground. Pas titik kita ambil atas. Pas titik si Danan itu kebocoran, mereka kan ketemu tuh di tengah-tengah kan Yok ya. Iya, ketemu di tengah-tengah. Yang pas lu ternyata melipir lebih dalam lagi kan. Gue di dekat tempat trek tuh dia. Gue pas masuk ke situ, gue kan kebelet ya, Nan ya. Gue kebelet, gue kencing dong di situ, gak jauh dari situ. Terus Yoga lebih masuk ke sini Mi, di situ jalan satu apa pasti ketahuan. Oke Yok, gue kan itu kan gelap banget. Gue sambil narik dia kan. Pas gue udah agak turunan, gue kepleset serut. Wah ini di pantat gue basah nih. Pas gue kira jangan nih kencing gue pegang-pegang dong tanahnya dong, gue pegang-pegang, gue cium, wah beneran di kencing gue bilang. Taunya beneran bau strawberry ya. Ya aduh itu parah banget. Padahal itu gue udah narik lo nih, malah open fire lu nya. Iya. Ya mohon maaf abisnya kebelet gitu. Nah abis itu lu sembunyi di mana Yuk? Gue kan di belakang pohon tuh, di situ kan ada pohon. Nah lu kemana tuh sama satu anak lagi? Enggak, gue di situ posisi sendirian. Yang satu anak lagi tuh di belakang gue. Jadi gue nyari pohon yang gedenya tuh bisa nutupin badan gue, kan badan gue gede. Oh iya bener. Gue nyari pohon yang bisa nutupin badan gue. Badan lo nggak gede, pohonnya aja yang kecil. Oh iya bener. Sama aja berarti badannya emang yang gede. Dan itu pas mereka nih ya, gua nggak tahu itu faksi apaan. Mereka akhirnya ketemu di tengah-tengah tuh. Gue jepit dong, gue sama Andi kan sama Yoga kan. Pokoknya seingat gue nge-burst mereka, gitu gue benedet. Mereka langsung nembak gue balik. Habis Pak, gue nggak tahu mereka ada yang kena hit atau apa. Yang jelas gue open fire duluan dan akhirnya gue kena hit gitu kan. Nah itu gue balik dong. Gue kira Yoga udah balik duluan gitu. Apa? Pasti anak-anak bawah pada habis nih, karena nggak mungkin dong kalau misalkan mereka naik ke atas tapi kita semua masih survive gitu kan. Nah itu posisi lu di mana setelah itu? Nah jadi itu kan rame banget tuh, jadi mereka itu ada yang dari tengah, ada yang dari atas tuh. Akhirnya mereka regroup kan di jalan setapak itu. Nah itu posisinya yang setelah lu pada diguyur-guyur siram-siraman, yang pas lu turun itu gue ngumpat, gue nggak ikutan open fire di situ.
Di Gua ngumpet nyari pohon yang lebih kecil daripada lu itu ya. Iya, gue nyari pohon yang lebih gede dari gue. Nah, yang pertama itu iya, boleh. Lanjut. Nah, udah terus kan ceritanya dikirain mereka udah clear tuh, udah kosong. Jadi mereka mulai regroup tuh baris. Ternyata di situ padahal masih ada dua orang, gue sama satu orang dari tim Bravo Warrior waktu itu. Oke. Nah terus ya udah gue isengin aja. Waktu udah sepi-sepi, mereka udah teriak-teriakan kan, mau regroup, mau jalan. Mereka jalan, gue sayur tuh. Nah, lu sayur. Beret. Nah, dibalas dong lu. Semua kan. Beret. Nah, tapi kan gue udah nemu pohon yang lebih gede dari gue nih. Jadi gue aman tuh di situ. Aman dong, nggak hit sama sekali dong. Nah, nggak hit sama sekali. Terus, tapi lu nggak hit orang nggak? Lu nggak hit orang nggak tapi? Harusnya sih kena banyak ya. Cuman harusnya kan kena mereka banyak. Jumlahnya banyak banget kan. Jadi ya, gue iya sih, mereka juga regroup dari tim atas soalnya. Iya, jadi atas sama bawah itu kan nyampur tuh. Jadi tapi mungkin ada yang tapi kena, masa lu nggak banyak kali. Harusnya lu ngeliat dong. Ada nggak kayak yang kena itu? Kenal, kelihatan kena. Cuman kan tim mereka banyak. Banyak. Jadi gue isengin aja, mereka udah baris, gue tembakin, langsung bubar tuh, ngarahin kan. Nah di situ gue ngumpet aja tiarap. Terus dikirain mereka udah bersih nih. Mereka baris lagi, gue isengin lagi. Gue berondong lagi, langsung bubar lagi barisannya mereka kan. Bubar lagi barisannya, balik nembak lagi ya. Balik nembak lagi, nyari nih orang di mana gitu, gak ketemu kan. Terus udah dikirain udah kosong, terus baris lagi, mereka udah 3-2-1 mau jalan. Gue isengin lagi, gue berondong lagi dari bawah kan. Itu gue yakin banget di situ gue udah kenain banyak orang. Karena kayak gitu, jadi polanya mereka baris, gue berondong, mereka baris, gue berondong. Sampai akhirnya udahlah, kayaknya susah juga nih mau ngehit semuanya, soalnya banyak banget kan mereka kan. Ya udahlah, akhirnya gue tungguin aja sampai mereka jalan, mereka naik ke atas, terus gue baru regroup tuh ke bawah. Nah itu yang lu inget gak yang pas di dataran tinggi, wah itu kayak faksi Spec Ops sama faksi PMC tembak-tembakan. Yes. Itu sebenarnya itu bukan. Itu yoga ngelawan mereka semua ternyata. Sendiri. Nah itu dia dan kayaknya nggak sama sekali nggak ada yang hit atau apa gitu ya, nggak ada yang turun sama sekali gitu kan. Itu yang gue heran. Kayaknya yoga harus bikin call sign baru bang. Nah apa tuh call sign yoga? Apa tuh? John Rambo. Anjay, John Rambo anjir. Oh ya benar juga. Lu tinggal dia bawa. Sendirian loh. Iya dia kan sendirian Pak. Masalahnya itu jago loh dia. Kalau misalnya kita kan kita udah nggak berondong orang, tetap aja kena hit doang loh. Iya sih, yoga pakai kaos. Satu yang pakai kaos di cuaca. Itu pakai kaos doang. Kemarin tuh nyampe berapa? 10 derajat Celcius ya? Bisa kurang lah. Bisa kurang sih itu kayaknya. Iya, dingin banget. Orang sampai ada yang hipotermia kok. Yes. Itu main sekitar jam 1:30, baru dimulainya jam 2:30, itu kita baru mulai jam 3 sampai subuh itu ya. Itu benar-benar gitu. Nah, kita kedinginan nunggu masuknya itu. Iya. Nah, ini ada yang cerita ngecewain juga nih waktu kita main ini kan posisi pertama kan mereka naik itu kan dari mid ground gue. Mid ground gue itu kan mereka nembak, gua kira sih ini membabi buta ya gitu kan. Dari dua tim ini kalau militan sih gua harap orang-orang pada jujur-jujur semua gitu kan. Yang paling mengecewakan ini kan mereka bermain seperti kayak apa ya? Mungkin gua nggak usah mempertanyakan ya. Gue secara main taktik mereka nge-burst gue gue tembak, gue open fire, cara dia kesamaan dia nembak juga, dia nembak gue nembak, tapi flash tag-nya itu kemana-mana gitu kan, gue tetap menunduk, Adi nunduk, gue juga nunduk, gue coba tembak lagi, ini pasti kena nih, so Google gue aja tuh soalnya kena, gue tahu itu di detik mana tuh, kan kita habis 5 menit respawn, regroup. Kita naik ke atas lagi kan, mau ngebelakangin tim mereka kan. Tapi lewat semak-semak tuh, tahu kan Nan? Semak, benar. Yang sampai akhirnya gue di titik paling depan sama anak BW namanya Raya, gue ingat banget itu anak SMP tuh.
Jadi itu yang namanya gelap-gelap kan gue ngeraba-raba ya. Itu sampai palanya dia gue tarik gitu. Ini mana nih? Jadi pala dia gue tarik. Wah sorry pala lu gue tarik. Dan akhirnya gue sampai di titik depan sampai ketemu tim musuh. Dan tim musuh teriakin kode mereka. Gue nggak jawab dong karena gue nggak tahu. Gue open fire. Gue yakin di situ ada 3-5 orang. Gue open fire dan auto. Nah, lu tahu kan unit pinjaman gue kemarin kan, gue autoin kayak gimana kan? Gue berdiri itu semua, berat gitu kan. Gue nggak tahu juga itu ada yang kena hit atau apa. Yang jelas gue nembak ke arah center gitu kan. Ketika gue nembak ke arah center, gue langsung kena balik lagi gitu kan, ditembak balik lagi. Dan lu juga kena tembak gitu kan. Wah udah itu bener-bener gue nggak tahu. Gue udah teriak hit, Dana udah teriakin, si Raya udah teriakin, udah ngambil glow stick masih ditembak juga, anjir. Gue bilang ya oke lah, unit mereka kan nggak sakit gitu kan, tapi ya tetap aja kesel di Bredet anjir. Iya. Cuman kalau gue bilang ya mungkin sportivitas sama kejujuran sih masih kurang sih, gue yakin itu utama. Mungkin bukan masalah kondisinya ya gitu kan. Kalau misalkan dimanapun kita tahu kalau setiap main tuh pasti menjunjung tinggi sportivitas sama kejujuran gitu kan. Kita udah open fire, kita udah mengakui, tapi tetap ditembak, kayak itu sih mainnya nggak fair menurut gue. Ya. Itu menurut lu ya. Kalau menurut lu, Will, gimana Will? Kalau menurut gue pada saat kejadian itu, ya nggak enak buat diceritain sih bang. Karena posisinya gue nyangkut di sela-sela pohon bang. Lu gimana caranya bisa nyangkut di sela-sela pohon coba? Ya kan kita nggak tahu kan bang, kalau posisinya itu kiri kanan tuh apa kita nggak tahu kan, itu bener-bener nggak kelihatan sama sekali. Itu kan cahaya nggak masuk hutan sama sekali ya? Nggak sama sekali. Jadi mungkin gue pas berdiri tuh ngelewatin 2 pohon yang berhimpitan gitu kan bang, yang gini lah. Ya gue di tengah-tengahnya mungkin. Pada saat kita tiarap nyangkut lah pak gue di situ. Posisi berarti lu nyangkut ya begini ya, lu nyangkut begini nih. Gue jadi tameng pak, jadi yang di bawah gue tuh nggak kena tembak mereka karena yang di atas nembakin gue. Ya jadi gue bisa ngambil glow stick pak. Berarti lu ditembak dari musuh apa ditembak sama temen dong? Iya udah nggak ngerti lagi gue nggak bisa ngambil glow stick, gue cuma bilang hit juga gue udah males kan masih ditembakin terus. Udah lah sampai bisa berdiri baru cabut. Gue lihat Wildan lagi di bawah itu udah gue mager nih kayak ini, gue tahu mukanya Wildan itu di bawah. Iya lu ngeliat dia, gue nggak ngeliat dia nyangkut sama sekali sih. Oke, menurut lo Yok, Milsim kemarin tuh gimana Yok? Kalau secara gameplay sih ya namanya Milsim agak sulit sih karena adrenalinnya kan tinggi kan. Jadi mungkin kadang hit ada yang nggak berasa dan pesertanya kan tuh banyak banget tuh. Iya. Jadi mungkin aja nih dari 10 orang kita berhasil ngehit 5, terus 5 orangnya lagi ngehit balik kan kita juga nggak tahu kan. Ya. Iya sih benar juga sih. Jawabannya sangat netral sekali. Lo lanjut. Oh iya dong jelas. Jadi sebenarnya kalau dari kemarin sih intinya yang seru tuh makan-makan sama foto-fotonya sih. Bener, Danan bawa makan. itu paling the best. Dari set tenda udah jadi, si Yoga langsung tidur duluan. Gua habis bikin tenda gua, Wildan yang masuk, Wildan yang tidur. Kampret dia orang emang. Tapi emang kan udahnya gua nggak tidur bang, malamnya gua nggak tidur tuh. Oh, karena malamnya gantian gue yang tidur ya. Malamnya iya, malamnya gue yang turunin kan. Kirap. Iya, gitu. Makan-makan, Danan bawa makanan banyak banget itu. Wah, mantep banget bininya Danan, mantep banget. Makanannya sih. Makanannya. Next event kayak gitu lagi lah. Next event, ya. Next event, Syukirnya kalau sempet aja, kalau nggak ketiduran. Iya kita bikin foto-foto makan. Iya bener banget. Yang kocak juga pada saat kita nyampe Ranca Upas kita kan di warung. Di warung kita makan gorengan dong lagi hangat-hangat kan. Terus gua ngeliat dari kejauhan si Pandu tuh lagi pukul-pukul begini. Cedak. Gua kira dia mukul apaan ya? Tahu nggak dia mukul apaan? Coki-coki dia pukulin. Saking dinginnya sama kerasnya coki-coki dia gini-giniin.
Ya pukul-pukul kayak udah gitu. kayak pentungan satpam. Itu Iya, udah kayak pentungan Bang, satpam aja. pokoknya pada saat kita datang pertama itu kan biasalah kita ada ritual pagi kan, ngasih sajen kan biasanya pagi-pagi ya. Oh lu mau boker lu ya? Terus gue lihat danaunya itu keluar asap gitu Bang, lo bayangin dong gimana dinginnya kan? Nggak jadi. Ngembun. Ya, iya dia yang awalnya bunga sudah mekar nguncup lagi Pak. Iu, jijik. Iketan balonnya lagi langsung gitu. nutup lagi. Kalau berkesannya gua yang paling pertama ikut Milsim bareng 2 tim ini, yang paling utama gua ngajak agak bersikeras gitu kan. Ayo dong, kapan nih mau masuk lagi nggak nih gitu kan. Gue yakin Rat pasti bisa lah. Gue yakin Rat pasti bangkit lagi lah kayak dulu. Sebelum gue menginjak ke tempat dari yang lain, gue masih ada sisa rindunya juga. Ini gue sisa rindu. Lu rindu sama siapa sih, Nan? Dia rindu sama siapa sih? Dulu zamannya di PS Plaza Serpong, waduh gimana tuh? Wah itu sabi sih Pak. Makanan sama kekeluargaan, gue pengen bersolid lagi lah. Meskipun kita sudah berseberangan, tapi nggak secara inilah. Silaturahmi tetap gitu. Silaturahmi tetap. Kita nggak berseberangan Bang. Kita hanya bertetangga. Tetangga tapi tetap seberangan gitu. udah beda klub, beda kota, beda induk lagi. aduh induk Airsoft banyak banget ya sekarang ya. Iya. Tapi yang jelas gue salut sih dari cara kita mempersiapkan dari awal ya. Gue buat grup, terus gue culikin dari beberapa raptor. Kita buat seragaman seperti apa, intinya buat kondusifin cuaca, sama perlengkapan yang kita punya, itu udah kita preparein apapun kondisinya, kalau ketika hujan sama enggak, itu kita udah preparein persiapan semuanya. Gue buat untuk Reds, gue job banget atas sportivitasnya dan juga untuk kelengkapannya, apapun itu ya, gue akuin itu. Gue pengen semuanya nanti kalau untuk Milsim next-nya lagi, gue yakin bakalan lebih the best lagi lah. Makanya gue siap. Di price-nya oke, kita makan bersama gitu. Yoi Dana. Gue pokoknya vote Dana untuk jadi wali kota. Cakep nih buat pidato cakep. Oke. Itulah. Mungkin kita sudahi saja soal kita bahas sedikit soal Battle of Patuha. Nanti kita akan muncul di event selanjutnya kali ya. Pasti lah. Harus ikut. Pasti ya. Dengan orang yang banyak. Gue ikut. Oke. Dan ikut lah. Nah kita harus ikutin taktiknya Yoga dah. Masalahnya yang survive lebih lama itu Yoga dibandingkan Iwang. Gue lebih percaya sama Yoga sebenarnya dibandingkan Iwang. Beda Pak. Kalau Iwang kan mainnya kan peluru tajam Pak. Oh iya bener lah. Beda dia udah biasa peluru tajam. Iwang dilatih pakai peluru tajam Pak. Ketika ngelihat BB kayak gitu dia nggak ada takutnya lah. Maju aja sendiri. Pak, bayangin dia cuma pakai goggle, dia nggak pakai face mask anjir. Gue juga nggak pakai Pak itu. Oh iya bener ya. Dia juga nggak pakai, makanya mukanya bonyok. Oke, sip. Kalau gitu cukup itu aja dari kami, dari anak-anak Res dan Raptor. Kalau misalkan teman-teman yang suka nonton Bacot Taktikal, silakan komen mau ngobrolin apa lagi nih. Dan jangan lupa klik like, subscribe, dan share tentunya. We've lost all contact with Disciple 5. Check it out, over.